Eh, Baik, saya Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama kelompok saya yaitu Bambang Herianto. Dalam hal ini tidak bisa untuk ikut melakukan tag video dikarenakan teman saya yaitu Bambang sedang berhalangan, yaitu sedang sakit. Semoga lekas membaik. Di sini saya akan mempresentasikan review jurnal tentang pemetaan objek wisata alam Kabupaten Kepulauan Selayar berbasis sistem informasi geografis AGIS 10.5. Untuk yang pertama yaitu latar belakang. Nah, di sini Kabupaten Kepulauan Selayar yang berada di Laut Flores secara administrasi merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Selatan. Pariwisata sebagai bagian dari kegiatan perekonomian telah menjadi mesin devisa yang potensial. Penyebab belum optimalnya pengembangan pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar salah satunya komunikasi. Penyampaian informasi ke masyarakat masih belum bisa dimaksimalkan. Dengan demikian, maka pariwisata di Kepulauan Selayar sudah saatnya memasuki era revolusi industri 4.0 dengan mengedepankan pendekatan visual sederhana. Oleh karena itu, penting dilakukan kajian secara visual untuk kepariwisataan di Kabupaten Kepulauan Selayar dengan memanfaatkan penginderaan jauh dan SIG atau sistem informasi geografis. Teknik pendekatan jauh dan sistem informasi geografis telah digunakan sebagai alat bantu untuk berbagai keperluan analisis keruangan. Nah, untuk metode GIS yang digunakan, di sini penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melibatkan teknik penelitian survei, wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Data primer diperoleh dengan melakukan survei ke lokasi penelitian, pencatatan fenomena yang terjadi, serta melakukan dokumentasi objek. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan observasi dan wawancara sejumlah pihak terkait, misalnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar, pengelola objek wisata, serta kajian referensi. Untuk metode pengolahan data yang digunakan, di sini hasil pengamatan dan temuan di lapangan dianalisis dengan metode deskripsi kualitatif dan menggunakan bantuan software ArcGIS dengan memvisualisasikan data berupa data spasial dan deskripsi. Dengan demikian diperoleh gambaran yang komprehensif berupa data grafis, atribut, dan deskripsi masing-masing objek wisata Kabupaten Kepulauan Selayar. Yang selanjutnya yaitu data spasial dan atribut yang digunakan. Data spasial itu adalah suatu lokasi spesifik pada lokasi geografi yang memiliki suatu ciri-ciri atau fenomena dengan menggunakan sistem koordinat yang digunakan untuk menggambarkan suatu tempat secara geografi. Dalam hal ini, data spasial yang dibutuhkan dalam pemetaan pariwisata berupa titik-titik persebaran lokasi wisata seperti wisata budaya, alam, bahari, dan lain sebagainya. Sedangkan data atribut adalah data non-spasial yang merujuk pada spatial properties yang menggambarkan ciri-ciri karakteristik geografi. Dalam hal ini seperti populasi, panjang, dan area. Yang selanjutnya yaitu implementasi GIS ataupun output yang dihasilkan. Dari hasil survei lapangan dilakukan dengan menggunakan alat GPS handle dan kamera untuk mendapatkan data spasial dan data non-spasial dari tiap-tiap objek wisata yang dijadikan fokus kajian. Sedangkan berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar terdapat 75 objek dan daya tarik wisata yang telah operasional. Dari 73 objek wisata tersebut terdapat 23 objek wisata yang masuk kategori wisata alam untuk kegiatan pariwisata. Berikut data 23 objek wisata alam yang diperoleh. Yang selanjutnya yaitu perbandingannya dengan tema tugas besar. Nah, kami mengambil jurnal dengan judul Pemetaan Objek Wisata Alam Kabupaten Kepulauan Selayar berbasis Sistem Informasi Geografis AGIS 10.5 ini untuk direview karena jurnal tersebut berkaitan erat dengan tema tugas besar yang akan dibuat, yaitu pemetaan jumlah sebaran mangrove di hutan mangrove Batangoran, Desa Gebang, Provinsi Lampung berbasis Sistem Informasi Geografis, di mana dua-duanya mengambil tema pemetaan berbasis sistem informasi geografis. Adapun letak perbedaannya hanya pada objek yang diteliti, di mana dalam jurnal objeknya adalah wisata alam, sedangkan objek yang akan kami teliti adalah jumlah persebaran mangrove.
Untuk pengumpulan data sama-sama menggunakan teknik observasi dan hasil yang diinginkan sedikit berbeda, di mana dalam jurnal hasilnya adalah bentuk peta objek wisata, sedangkan tema tugas besar mengacu pada peta persebaran makhluk. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan kelompok kami di sini dipaparkan juga untuk link jurnalnya, bisa diakses karena saya upload di Google Drive. Mungkin itu saja, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.